Halo profesional, berjumpa kembali di channel saya Johnson Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training ilmu hipnosis, saat ini saya akan sharing yaitu prosedur hipnosis, metode Hellmanian hipnosis atau bentuknya Ericksonian hipnosis. Saksikan video ini sampai selesai. Prosedur hipnosis, metode Hellmanian hipnosis dan juga Ericksonian. Nah, ini penting Anda ketahui supaya Anda nanti bisa menghipnosis diri sendiri atau menghipnosis tim Anda, ya, atau dalam konteks jualan. Jadi formulasinya sederhananya nanti ada bermain dengan imajinasi, kepercayaan dan juga ekspektasi dan seterusnya. Jadi yang pertama harus Anda lakukan adalah membangun relasi dulu. Intinya kepercayaan antara Anda sebagai hipnotis atau operator atau terapis dan subjek Anda atau klien Anda atau customer Anda yang mau Anda pengaruhi, kan gitu ya, Anda pengaruhi. Nah, di sini yang perlu Anda ketahui di sini adalah menggunakan teknik hipnosis di sini ya, pengaruhinya. Nah, itu jelas ya. Kan metode lain banyak sama sekalian ya. Nah, membangun kepercayaan. Karena memang kalau orang percaya itu mudah dibujuk atau mudah dipengaruhi sama sekalian. Jadi dalam konteks komunikasi supaya orang mau ikut kita, biasanya adalah kepercayaan terlebih dahulu. Jadi sama ya, dasarnya itu, dasarnya jelas sama komunikasi, yaitu membangun kepercayaan. Nah, level kepercayaan itu kan ada banyak ya, tahu, kenal, teman, ya, jadi sahabat, jadi keluarga. Nah, itu tingginya. Bahkan kita harus cepat. Nah, itu dulu. Hal yang kedua, prosedur kedua adalah Anda membangun dulu ekspektasi. Jadi apa? Ya, Anda tanya, kan manusia itu digerakkan oleh kebutuhan, keinginan dan harapan-harapan. Nah, tentu nanti sekali konteksnya bisa macam-macam sekali, situasinya apa ya? Situasi misalnya diri Anda sendiri misalnya, saya butuh namanya kepercayaan diri karena nggak pede gitu ya. Berarti Anda tahu kan apa kebutuhan Anda. Nanti Anda tahu juga caranya seperti apa. Jadi tahu dulu harapan Anda sebelum Anda melakukan hipnosis. Tulis semuanya kebutuhannya dia, kebutuhan harapan Anda dan orang lain. Jadi kalau sudah ada kebutuhan harapan, berarti Anda gampang menjelaskannya buat di sini dan orang lain. Nah, ini tuh ya, jelas ya. Itu tahap kedua. Yang ketiga di sini tahapan mengaktifkan, yaitu pikiran bawah sadar Anda, yaitu menguji di sini kan ya. Ya, tahapannya itu mengaktifkan bawah sadar Anda aktif, karena kita nanti menghipnosisnya di bawah sadar Anda sekalian gitu ya. Nah, pertama adalah tahapan namanya menguji. Nanti kita belajar ya, menguji suggestibilitas untuk melihat respon dari klien atau customer Anda gitu ya, dan strategi induksi yang baik buat orang tersebut. Nah, karena kita tahu kan ya, setiap manusia memang kalau dari hipnosis dikelompokkan bahwa ada yang sangat mudah, yaitu 10% dari sekelompok manusia yang mudah di hipnosis. Ada yang 80%, begitu 80% ya, itu moderat. Tapi ada sisanya 5% sulit. Bukan tidak bisa ya, sulit. Bisa, tapi perlu waktu. Kalau yang 10% yang mudah tadi, cepet aja langsung. Nah, paling gampang begini. Setiap manusia itu selama bisa tidur, ya, selama bisa tidur, berarti bisa dihipnosis. Kecuali orang itu nggak pernah bisa tidur. Artinya bisa semua kan, itu konsep dasarnya. Karena kan ilmu hipnosis adalah ilmu menidurkan, tidur gitu ya. Baru tidur ini nanti kita pengaruhi, yaitu di bawah sadarnya. Nah, sahabat ya. Nah, disinilah jadi tujuan mengaktifkan itu bawah sadarnya, dites dulu sahabat sekalian. Lalu juga memberikan induksi minimal tujuan perubahan kesadarannya. Jadi kita tanam dulu, Anda ingin dibantu untuk lebih percaya diri, lebih ya menghilangkan fobia-fobia dari apapun juga. Disinilah di tes ini bawah sadar supaya dia masuk di kondisi namanya somnambulisme, siap untuk menerima sugesti, siap menerima influence Anda sebagai terapis ya, sebagai ya operatornya mempengaruhi mereka. Itulah bagian dari langkah ketiga. Nah, langkah keempat sahabat sekalian adalah saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat subscribe, klik loncengnya, kasih tanda like, berikan positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat yang Anda kenal untuk mereka juga mendapat pengetahuan sama dan juga sukses seperti Anda.
baru memberikan sugesti kepada subjek, pesan-pesan pengaruhnya yang mau dibantu aspeknya apa saja. Nah, mulai menanamkan nilai kan begitu ya. Kan di bawah sadar Anda ini kan sekumpulan nilai-nilai, nilai positif atau negatif atau blocking segala macam. Nah, itulah mulai Anda masuk di situ ya pesan-pesannya. Lalu tentu pesan sugesti ini kata-katanya harus sesuai dengan yang tadi langkah kedua, yaitu membangun ekspektasinya. Makanya begitu Anda tahu, tes dulu, baru Anda menulis dulu ya. Sugesti dalam kaitan juga, sugesti di sini juga sama. Tulis dulu, oh ya sebutan ini, berarti saya terapi ini. Ditulis apa harapan Anda. Nah, nanti disitulah sugesti ini akan ada induksi berulang-ulang, sahabat sekalian. Sugesti masuk, karena hipnosis di sini adalah pengulang-pengulangan. Nah, contoh sahabat sekalian, Anda pernah belajar, pasti belajar hitung-hitungan, tambah-tambahan waktu masa TK atau masa SD, kaki sahabat sekalian. Anda kan berusaha belajar gitu, menghitung, mengulang-ulang, repeating, mengulang-ulang. Nah, begitulah hipnosis, cuman dia ada saat sampai Anda ngantuk-ngantuk, akhirnya Anda terhipnotis, akhirnya itu masuk ke bawah sadar Anda. Nah, itu sebenarnya Anda sudah terhipnotis sekalian, sudah Anda sering melakukan self hipnosis, akhirnya Anda hebat sekarang, bisa menghitung matematika, hafal luar kepala. Mata 4, apaan? Oh, cepet gitu ya. Coba tambah 10. Wow, makin kuat, Anda menghafal kuat banget, responnya cepat karena sudah di bawah. Dan itu proses sampai ke bawah sadar Anda. Angka tersebut, memori tersebut, itulah hasil pengulangan self hypnosis, repeating, masuk ke bawah dan mudah di call kembali. Nah, itu yang positif. Nah, yang perlu Anda ketahui kan ya, menurut penelitian Deepak Chopra, manusia itu sampai umur 20 tahunan sudah merekam di otak bawah sadarnya 60.000 sampai 70.000 kata, dan 70%-nya negatif. Nah, itu yang berbahaya yang disebut ya teman-teman ya, membuat Anda nggak pede, nggak berani, nggak bisa maju, fobia. Nah, itu yang muncul di sahabat sekalian. Nah, itu yang mau kita bongkar, kita ambil nilai-nilai itu, pencapaian itu, supaya kita bisa buang. Nah, itu kita mau tolong. Jadi kata-kata itu Anda susun dulu sugestinya. Nah, sugesti itu kalau bisa Anda tulis kata-kata supaya Anda masuk. Lalu kalau Anda self hipnosis, bisa Anda rekam. Kalau Anda sedang tadi kan memasuk kondisi alfanya kan, musik terapi kan Anda ngantuk-ngantuk dulu kan ya, pakai musiknya, musik halus bisa. Kalau self hipnosis kan kita pakai musik kebanyakan, gelombang alfa dan gelombang T. Kita belum ngantuk-ngantuk. Nah, mulai ngantuk-ngantuk, baru di tengah musik Anda rekam itu baru masuk sugesti Anda. Saya lebih percaya diri, saya lebih semangat, saya lebih percaya diri. Nah, itu bisa Anda tulis diri di handphone Anda, lalu gunakan headset Anda, ulang-ulang. Berapa kali sahabat sekalian? Nah, tergantung Anda ya. Sekali kan tergantung Anda. Anda orangnya sensitif nggak, cepet nggak, sensitivitasnya gimana? Kalau orang cepat ya cepat, tapi ada yang orang butuh waktu moderat ya, 2-3 kali. Ada yang butuh sampai 10 kali juga, belum tentu bisa. Nah, tapi pasti bisa sahabat sekalian ya. Itu rekam, diulang-ulang, sadarnya masuk. Nah, itu ya. Tulis juga, jadi semua dipersiapkan dengan baik. Jangan asal-asalan, supaya jangan salah memberikan sugesti, baik di sini bagi orang lain. Nah, setelah itu, setelah selesai, lalu Anda tes. Bangunkan orang tersebut, sadarkan lagi, tes lagi. Kalau dia fobia, kasih lagi. Misalnya fobia sama tikus, kasih gambar tikus. Gimana? Masih takut nggak dia? Kecoa. Nah, itu dia. Kalau masih takut, ulangi lagi. Lagi ya, sabar sebenarnya. Karena kan apa tadi? Manusia 10% sensitivitasnya tinggi, mudah menerima, gampang diterapi. Kamu 55% ya umum, 5% sulit sama sekali. Jadi itu yang perlu dilakukan. Nah, jadi Anda pahami itu ya, dasari. Nah, kalau dibangun udah oke, puji Tuhan, terima kasih kan gitu ya, sukses Anda. Nah, itulah prosedur hipnosis. Semoga Anda sekarang bisa menggunakan teknik itu dan selalu sukses. God bless you.